Selamat datang sahabat ruang sunyi untukmu yang berzodiak Leo. Ada sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang selama ini tertahan di belakang diam-diam, kini mulai berdenyut dan hendak membuka pintunya tanpa suara. Energi tersembunyi yang kamu kira telah padam, ternyata baru saja menghangat kembali, dan kejutan tak terduga sedang merayap mendekati langkahmu dari arah yang tidak pernah kamu duga. Dalam pembacaan ini, aku, kamu semesta, dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran agar pesan yang tepat sampai ke relung jiwamu. Ingatlah, ini adalah bacaan umum yang tidak selalu 100% sama dengan kisahmu. Ambil yang terasa hangat di dada dan lepaskan dengan lembut apa yang tidak beresonansi. Tarik napas sejenak, biarkan pundakmu turun sedikit lebih rendah, dan rasakan bagaimana ruang di sekitarmu mulai berubah menjadi lebih tenang. Tidak perlu terburu-buru karena kamu sudah berada tepat di tempat yang kamu tuju. Aku berbicara langsung ke dalam diri kamu yang paling sunyi. Tempat semua jawaban sebenarnya sudah tersimpan rapi. Biarkan pikiran yang ribut mengendap seperti pasir di dasar danau, karena hanya dengan hati yang longgar kamu bisa mendengar bisikan kartu malam ini. Dan sekarang, kita masuk ke pesan yang penantimu. Kartu pertama, Asmara, Ten of Wands. Kartu Ten of Wands adalah tentang beban tanggung jawab, usaha akhir sebelum pencapaian, namun juga sebuah pengorbanan yang membawa pada kepuasan setelahnya. Dalam konteks asmara, kartu ini sering berbicara tentang seseorang yang berjuang diam-diam demi keutuhan hubungan, mungkin tanpa kamu sadari. Untukmu, Leo yang berhati besar, energi ini menunjukkan bahwa ada figur di dekatmu, bisa pasangan, sahabat, atau bahkan seseorang yang selama ini menyimpan rasa, yang tengah memberikan dukungan penuh secara tersembunyi. Mereka seperti menahan beban agar kamu tidak terlalu lelah. Memasuki awal Mei, tepatnya saat suasana berganti di tanggal 1 dan 2, kehangatan yang sempat kabur akan mulai kembali mengalir. Rasa ragu yang dulu seperti kabut perlahan menguap, digantikan oleh kejelasan perasaan yang menggetarkan. Ada potensi untuk melangkah ke jenjang lebih serius, seperti label baru pada hubungan atau keputusan penting yang selama ini kamu tunda. Namun, perlu diingat, wahai singa pemberani, bahwa cinta yang sehat tidak selalu harus dipenuhi oleh beban satu pihak. Meski kartu ini membawa pertanda baik tentang arah hubungan yang semakin jelas, kamu diajak untuk membuka ruang dialog yang jujur. Jangan biarkan asumsi atau gengsi khas Leomu menutupi apa yang sebenarnya perlu diutarakan. Jarak bisa terbentuk bukan karena tidak ada cinta, tapi karena tidak ada komunikasi yang tulus. Jika di masa lalu ada luka atau keraguan yang menyisa, sekaranglah saatnya untuk merangkulnya dengan kedewasaan baru. Ten of Wands mengingatkan bahwa setiap perjuangan memiliki batas, dan kebahagiaan sejati hadir saat beban dibagi, bukan dipikul sendiri. Lewati masa ini dengan hati terbuka, karena ruang untuk memulai kembali dengan energi yang lebih matang sudah tersedia bagimu. Kartu kedua karir, Page of Pentacles. Kartu Page of Pentacles adalah semangat belajar, peluang baru yang masih segar, serta awal dari sebuah perjalanan materi atau karier yang menjanjikan. Kartu ini seperti kabar baik yang datang tanpa diduga, seringkali lewat pesan singkat, rekomendasi, atau ide spontan. Bagi Leomu yang bersemangat dan percaya diri, energi ini menandakan bahwa di sekitar tanggal 1 Mei, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam dunia profesionalmu. Bisa berupa tawaran kerja dari koneksi lama, proyek dadakan yang langsung menggiurkan, atau bahkan sebuah ide liar yang ternyata sangat mungkin dieksekusi segera. Sifatnya mendadak, sehingga bisa terasa seperti kejutan atau bahkan membingungkan pada awalnya. Namun kartu ini membawa energi produktif yang kuat. Apapun yang datang di hari pertama itu berpotensi menghasilkan sesuatu yang nyata dalam waktu cepat, bahkan mungkin di hari kedua Mei. Kamu akan merasakan adrenalin karier yang memuncak. Akan tetapi, Page of Pentacles juga bersifat cepat berlalu jika tidak ditangkap. Di tanggal 3 Mei, intensitasnya mulai mereda secepat kemunculannya. Ini bukan berarti peluangnya hilang, melainkan bentuknya berubah atau orang lain mulai bergerak. Oleh karena itu, intuisi dan keberanianmu sebagai Leo sangat diuji. Jangan biarkan kebiasaanmu memikirkan terlalu banyak detail atau mencari validasi berlebihan, membuatmu kehilangan momen. Kesempatan ini tidak dirancang untuk ditimbang lama, melainkan untuk diambil dengan keyakinan. Begitu kamu memutuskan untuk bergerak, bahkan hanya dengan langkah kecil, jalan yang lebih besar akan terbuka dengan sendirinya.
Percayalah pada naluri khas Leomu yang tajam. Kartu ini juga mengingatkanmu untuk tetap rendah hati saat belajar hal baru dalam prosesnya. Karena kesuksesan sejati lahir dari keberanian memulai, bukan kesempurnaan awal. Kartu ketiga keuangan, Knight of Wands. Kartu Knight of Wands adalah energi yang cepat, penuh gairah, impulsif, dan membawa perubahan drastis dalam waktu singkat. Dalam ranah keuangan, kartu ini menandakan arus pemasukan yang tidak terduga, seringkali berasal dari ide berani yang baru kamu pikirkan beberapa waktu lalu. Untukmu Leo yang api semangatnya menyala, ini adalah konfirmasi bahwa pola pikirmu yang mulai berani mengambil risiko kecil mulai berbuah manis. Ada angka-angka yang menyertai momentum ini. 2, 12, dan 22. Angka-angka itu bukan sekadar hitungan, melainkan getaran sinkron yang bisa kamu temu di tanggal, jam, atau nominal transaksi. Perhatikan sekelilingmu saat bulan Mei baru berjalan, pintu rezeki bisa terbuka lewat jalur yang sebelumnya tidak pernah kamu duga. Uang masuk bisa dalam bentuk bonus, bayaran proyek dadakan, atau bahkan hadiah dan utang yang dibayar tepat waktu. Namun, sifat Knight of Wands yang cepat juga berarti ketidakkekalan. Pendapatan yang datang bisa bersifat musiman atau one-time opportunity, sehingga kebijaksanaan dalam mengelola sangat diperlukan. Jiwa Leomu yang cenderung murah hati dan suka kemewahan perlu sedikit dijinakkan di sini. Jangan biarkan uang yang tiba-tiba mengalir membuatmu terbuai dalam pembelanjaan impulsif. Energi ini mengajarkan bahwa rezeki hadir sebagai hadiah atas perubahan pola pikir dan keberanianmu sebelumnya, bukan sekadar keberuntungan kosong. Jika kamu bisa menyisihkan sebagian untuk tabungan atau investasi kecil, maka siklus baik ini akan berlanjut. Kartu ini juga memberi pesan, jangan takut untuk terus menciptakan ide-ide baru, karena dari sanalah sungai rezeki akan terus mengalir untukmu, Leo. Tetaplah bergerak, tapi dengan satu kaki di bumi. Kartu keempat peruntungan, Queen of Pentacles. Kartu Queen of Pentacles adalah kemakmuran yang stabil, kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya, serta kemampuan menarik keberuntungan melalui ketenangan dan kesabaran. Kartu ini adalah rahim yang subur bagi pertumbuhan perlahan namun pasti. Untukmu Leo yang biasanya menginginkan sorotan dan hasil instan, energi ini mengajakmu untuk merasakan keajaiban dari proses yang diam-diam bergerak naik. Peruntunganmu memang sedang menanjak, tetapi bukan dalam bentuk ledakan dramatis. Lebih seperti pasang air laut yang tenang namun pasti meninggi. Kartu ini mengindikasikan bahwa kamu baru saja melewati fase berat, mungkin kebiasaan buruk, hubungan toksik, atau pola pikir yang sempat menahan langkahmu. Sekarang beban itu mulai terlepas satu persatu dan tanpa kamu sadari, jalan baru yang lebih terang terbuka di depan mata. Momentum antara tanggal 1 hingga 3 Mei menjadi jendela emas. Di hari pertama, pintu mulai terbuka, di hari kedua, peluang mencapai puncaknya, dan di hari ketiga, energinya mulai menyusut. Jika kamu bisa menyelaraskan diri dengan alami ini, artinya tidak memaksa, tidak panik, tapi juga tidak mengabaikan, maka titik balik yang signifikan akan terjadi dalam hidupmu. Sebagai seorang singa, kamu mungkin terbiasa menggerakkan segalanya dengan keberanian vokal. Namun Queen of Pentacles mengajarkan bahwa daya tarik sejati juga hadir dalam keheningan, perawatan diri, dan kemampuan merawat apa yang sudah ada. Peruntungan tidak selalu datang sebagai kejutan besar. Kadang ia datang sebagai rasa damai yang memampukanmu melihat peluang kecil yang selama ini terlewat. Bijaksanalah, karena kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam satu siklus tertentu. Jangan sia-siakan dengan ketidaksabaran. Kartu kelima. Kesehatan, The High Priestess. Kartu The High Priestess adalah intuisi, misteri, dunia bawah sadar, serta pentingnya mendengarkan suara batin daripada dorongan eksternal. Dalam kesehatan, kartu ini sering berbicara tentang kelelahan yang bukan sekadar fisik, melainkan penumpukan energi mental dan emosional yang tidak terucap. Untukmu Leo yang terbiasa tampil kuat dan bersemangat, The High Priestess datang sebagai peringatan lembut. Kamu cenderung mendorong dirimu terlalu keras akhir-akhir ini, terutama karena euforia peluang-peluang yang muncul di karier dan keuangan. Ada hasrat besar untuk segera meraih semuanya sekaligus, dan itu wajar bagi jiwamu yang ambisius. Namun, tubuhmu menyimpan catatan yang berbeda. Kelelahan bisa datang bukan di malam hari, tapi justru di saat momen paling menggembirakan, ketika adrenalinmu meninggi dan kamu lupa bahwa jantung serta pundakmu butuh waktu bernapas. The High Priestess menekankan pentingnya jeda di tengah hiruk-pikuk keputusan cepat dan peluang yang datang silih berganti.
Kamu tidak harus bergerak setiap detik untuk membuktikan nilai dirimu. Justru dengan menarik napas panjang, mendengarkan ritme alami tubuh, dan memberikan waktu untuk tidur yang cukup, kamu akan kembali pada kekuatan sejatimu. Ketidakseimbangan antara usaha dan istirahat adalah akar dari potensi gangguan kesehatan kecil seperti pusing, susah tidur, atau sistem imun yang menurun. Kartu ini mengingatkanmu untuk tidak mengorbankan fisik hanya karena takut kehilangan momen. Karena percayalah wahai singa yang perkasa, momen sejati tidak akan lari darimu jika kamu datang dengan tubuh yang utuh. Jadwalkan waktu hening untuk dirimu sendiri tanpa gawai dan tanpa target. Biarkan energi batinmu diisi ulang. Dengan begitu, kamu bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga tajam secara intuisi untuk menghadapi semua peluang yang telah kartu-kartu sebelumnya janjikan. Dan sampai di sini, saya di ruang sunyi menutup pesan malam ini dengan penuh rasa hormat pada perjalananmu. Bersama 5 kartu yang telah terbuka, Ten of Wands yang bicara tentang beban diam-diam dalam asmara, Page of Pentacles yang membawa kejutan kecil dalam karier, Knight of Wands yang mengalirkan rezeki cepat dalam keuangan, Queen of Pentacles yang menandai perubahan hidup menuju stabilitas, serta The High Priestess yang berbisik tentang kesehatan dan intuisi. Semoga semuanya menjadi cermin, bukan takdir mutlak. Biarkan getaran ini meresap perlahan, dan jika ada satu pesan yang terasa hangat di dadamu, bawalah sebagai bekal. Saya mengundangmu untuk terus berjalan bersama Ruang Sunyi, karena masih banyak bisikan semesta yang menanti di video berikutnya. Sampai jumpa di keheningan lain. Dan jangan lupa ikuti channel ini, agar kamu tidak kehilangan jejak pesan-pesan berikutnya.